Wih, Elvan, apa kabar nih? Alhamdulillah baik-baik. Yoi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi sekarang ceritanya masih mahasiswa semester akhir ya, denger-denger? Lagi skripsian sih sekarang. Oke. Iya, lagi sibuk skripsian juga. Ya, doain aja lah udah selesai hari ini kan. Hari ini. Nanti Oke, semester ini. sip. Sekarang semester berapa nih Pan berarti? Udah 9 lagi jalan sih skripsiannya bab 1. Masuk ke 9. 10, mau 10. Masuk 10. Wah, keras ya kehidupan mahasiswa semester Aduh, akhir ya. lumayan sih. Kemarin Yoi. banyak problem-problem juga kan, jadi sedikit dikat semesterannya. Oke, selain skripsi ngapain nih? Selain skripsi sih lagi sibuk mencoba hal baru sih. Misalnya Misalnya kayak sekarang kan lagi senang-senang nonton podcast gitu kan. podcast apa tuh? Podcast maksudnya kayak podcast apa aja nih yang biasa didengerin? Oh, biasanya sih lebih ke family man sih. Family Man, mantap. Orangnya ini ya, berarti deket sama keluarga nih, apa gimana? Wah, kalau dibilang deket sama keluarga sih, ya lumayan sih, tapi ada kurang-kurangnya juga. Misal? Kalau sama papa sih kurang. Wah, sama Kurang dekatnya papa. sama papa, iya. Karena apa tuh? Ada trauma kah sebelumnya? Atau ada apa gitu, kejadian apa gitu? Kalau sama papa sih, mungkin papa juga sibuk kerja kan. Papa tuh sibuk kerja, jadi emang jarang di rumah kalau Jarang papa di tuh. rumah. Dan juga emang kurang pendekatan juga sih. Kurang ke pendekatan, maksudnya kayak apa tuh? Karena papa sibuk kerja, kurang pendekatan yang lebih spesifik misalnya? Papa kan kalau di rumah tuh cuman sebulan tuh seminggu sekali di rumah tuh. Oh, Iya, jadi memang banyakan istirahat ya di rumah gitu. Sorry nih bro, kalau boleh tahu, papa kerja apa ya? Papa tuh kerja di salah satu perusahaan asing di bidang minyak bumi. Minyak bumi di luar kota? Di keluar kota, di daerah-daerah Oke, terpencil di gitu. daerah. Berarti baliknya seminggu sekali tuh. Seminggu sekali cuman itu. Apa sih perasaan Elvan sebagai anak yang sering ditinggal sama papa nih? Misalnya? Sedih sih sebenarnya. Sedih. Soalnya kan memang dari kecil tuh udah jarang sama papa gitu loh. Jadi emang udah diporsir gitu kalau kamu tuh bakal jarang ketemu papa gitu. Paling kita kayak SMS, telepon dulu kan kayak gitu waktu kecil kayak gitu. Waktu kecil. Sampai sekarang masih komunikasi sama papanya bagus nih. BTW papa udah nggak ada lagi. Wah, Iya. Ini beneran bro? Serius. Sejak kapan? Oh, kita udah lama nggak ketemu ya? Iya, udah 5 tahun kita nggak ketemu, 2015 terakhir. 2015 tuh berarti terakhir kita futsal gitu Futsal ya? ya, waktu SMA kan itu. Bentar. Sejak kapan papa udah nggak ada? Papa nggak ada itu 2019, tanggal 20 April. 2019. Iya. Mungkin, berarti sekitar 2 tahun yang lalu lah ya? Iya, benar. Sebenarnya udah lama sih sebenarnya. Ketika papa nggak ada, apa sih yang Elvan rasain sekarang? Apa ya? Sorry ya sebelumnya. Sorry gue nggak tahu nih. Jadi kalau yang dirasain sekarang sih kayak ada suatu penyesalan yang belum disampaikan sih. Penyesalan yang belum tersampaikan ke papa gitu. Dalam bentuk apa nih? Sedikit sih, cuman kata-kata. Misal? Ada momen yang memang apa ya, kayak lebih ini tuh kayak mewakili perasaan aku sih, Wap. Gimana? Jadi dulu tuh kan papa tuh sakit ya. Papa tuh udah sakit lama ya. Udah berapa tahun? Dari tahun 2000. 2000, oke. Jadi sampai di 2019 ya, lumayan sih. Papa tuh memang orang yang kuat gitu, memang kuat dan juga yang bisa mengajarkan sama anak itu, ya kamu tuh harus kuat gitu loh kehidupan itu. Padahal papa tuh memang nggak pernah ngeluh orangnya, nggak pernah ngeluh sama sekali. Sama ya kayak kamu ya berarti ya. Sama ya. Ya mudah-mudahan sih bisa gitu kan. Terus gimana nih? Jadi di waktu karena kita jarang kan ketemu kan, jarang banget sama papa ketemu dan juga kita cuma sekedar telepon, SMS. Jadi memang ada hal momen yang sebenarnya udah dapet sih momen itu waktu itu pas papa masuk rumah sakit tuh. Jadi ceritanya papa masuk rumah sakit itu tanggal 25 Maret 2019. Jadi selama papa di rumah sakit itu memang aku mutusin untuk jagain papa di rumah sakit. Sebagai anak pertama? Anak kedua. Iya. Kan kalau abang kan kerja, adik kuliah, terus kuliah. mama jaga rumah terus masak-masak kan. Berarti itu dorongan dari Elvan sendiri untuk mengambil tanggung jawab kalau aku nih yang harus jagain papa gitu. Bener.
Jadi memang apa ya, ada hal suatu yang nggak, jadi bingung sih waktu itu karena kan lagi kuliah tuh. Oke. Lagi Semester akhir lagi ya? Iya kemarin tuh Iya. semester akhir, Iya. semester 7 kalau nggak salah. Jadi waktu itu lagi UAS, Oke. lagi UTS, tapi Oke. ditinggalin dulu kuliahnya karena memang mau jagain papa kan, makanya sekarang tuh telat gitu Banget kan. sih itu. Ya gitu. Berarti lah, kalau ya. ada orang yang, kapan Elvan skripsinya selesai? Wah, dia nggak tahu Udah ya. enak Bang, cerita Dia kan, nggak tahu gitu ya. ya. Yoi. Jadi proses itulah apa ya? pentingnya kenapa kita nggak perlu ngejudge orang. Bener Terus sih. lanjut. Jadi dari situ kan waktu papa rumah sakit udah full selama mungkin 20 harian jagain papa di rumah sakit tuh, pengen nyampein sesuatu ke papa kan, tuh Gila sih ini. kayak kan dulu nggak deket ya sama papa. Jadi di situ tuh momen pendekatan sama papa gitu loh, pengen ngobrol sama papa kan. Bentar, gimana ceritanya? Berarti dia sebelum papa sehat, Elvan nggak deket sama papa? Enggak, memang akunya sih kayak, karena kan kadang kita tuh harus apa ya, kadang-kadang nih biasanya nih kebanyakan orang tuh kayak pengen di ngertiin sama orang tua kan. Oke. Bener kan? Oke. Tapi Apalagi anak laki-laki ya. Iya bener. Tapi kita juga harusnya sadar gitu loh. Kita pun harus punya pendekatan ke orang tua gitu, berusaha untuk mendekatkan ke diri ke orang tua juga gitu. Jadi waktu itu memang jarang deket. Kalaupun papa lagi di rumah ya istirahat, banyak istirahat gitu. Memang ada apa ya, kayak ada sekat yang nggak bisa kita obrolin gitu waktu papa di rumah gitu loh. Oke, berarti Terus, deketnya baru setelah di rumah sakit. Iya, deketnya baru di rumah sakit banget. Banget pokoknya. Wah, gila sih. Gila sih ini. Iya sih itu. Sebagai anak laki-laki yang gak deket sama orang tua, gimana sih rasanya? Soalnya gini. Soalnya saya pribadi jujur anaknya tuh family oriented banget gitu. Wah, Karena asik sih. anak pertama, anak tapi pertama. mindset tentang anak pertamanya, aku adalah orang yang deket banget sama orang tua nih. Nah, makanya ketika denger cerita nih ya, kita temenan udah lama gak ketemu, terus tiba-tiba tadi denger cerita sekilas tentang papa, aku ngerasanya kayak, oh ternyata nggak semua orang ya hubungan antara anak laki-laki dan ayah tuh baik-baik aja tuh, nggak semua orang ternyata. Nah, gimana sih Pan rasanya punya anak laki-laki terus nggak deket sama orang tua, khususnya ayah ya? Sosok ayah yang menurut Elvan tuh gimana sih? Yang selama ini Elvan tahu gitu loh. Papa itu nggak pernah ngeluh sih yang pertama. Oke. Nggak pernah ngeluh, terus papa itu orang yang kuat, orang yang sabar, karena dia tuh ngerasain sakit tapi nggak ditunjukin sakitnya gitu. Jadi kita tuh kayak berusaha, dia tuh kayak ya udah papa nggak apa-apa kok gitu, yang penting kamu jalanin kehidupan kamu gitu dengan seadanya sekarang gitu loh. Yang penting kamu fokus sama pendidikan kamu yang sekarang. Gitu sih dari papa. Dan juga kalau dibilang kayak pengen deket sama papa sih, pengen banget deket sama papa. Karena iri juga sih ngeliat teman-teman bisa deket sama papa, pergi bareng sama keluarga gitu kan. Wah, iri banget sih emang kayak gila, wah kapan sih bisa kayak gini gitu kan. Dan juga ada momen kayak kita tuh foto keluarga tuh cuma 1 kali seumur hidup cuma 1 kali, itu pun waktu masih SD kelas 2. Wah, udah lama banget ya? Iya, udah lama banget pokoknya. Jadi apa ya, kayak ke-trigger juga sih, kayak aduh gimana ya caranya bisa mengkomposisikan keluarga ini gitu loh. Kayak kita tuh kayaknya harus punya perubahan yang baru lagi gitu loh di keluarga ini. Tapi baik lagi ya ngelihat papa sibuk kan, terus juga mama sibuk kemarin kerja, terus abang juga sibuk, ada juga sibuk, dan aku juga sibuk kebanyakan main juga gitu loh. Jadi hal yang penyesalannya sih kenapa nggak berusaha mendekatkan diri ke papa gitu loh. Sejauh ini kalau saya boleh tahu nih, usaha maksimal yang Evan lakuin untuk mendekatkan diri ke papa apa nih? Masih ingat nggak kira-kira dulu semasa papa waktu masih hidup gitu? Ada sih, ingat banget. Jadi kan dulu tuh kalau papa lagi pulang ke Palembang gitu kan, lagi di rumah, papa tuh selalu bilang, "Bang, temenin papa ke potong rambut kan, pangkas gitu, mau potong rambut." Tapi papa tuh nggak mau naik mobil. Pengennya naik motor, karena papa kan dulu memang jarang naik motor kan. Terus papa tuh bilang kayak gini, papa tuh pengen naik motor karena bisa meluk abang gitu loh. Biar bisa meluk abang gitu deh. Jadi apa ya, momen-momen yang kayak gitu tuh yang dikangenin sekarang gitu. Dan juga kadang papa tuh
kan kita tuh biasa tidur berdua ya kalau papa di rumah kan. Wah gila. Kita tidur berdua kan. Jadi kalau mau tidur tuh pasti papa tuh kayak gini. Peluk papa nak. Selalu kayak gitu sebelum mau tidur kan. Terus pasti dicium sama papa juga dulu tuh kayak hal yang nggak bisa dilupain tuh itu yang pasti. Hal yang dikangen itu pasti kayak gitu. Dan juga kadang kalau lagi mau pulang malam tuh pasti papa SMS. Kadang, "Bang di mana pulang ya?" katanya. "Yaudah, ntar pulangnya jam 2 subuh." Wah. Pas pulang jam 2 subuh itu, papa nungguin tuh. Pasti papa nungguin di depan TV. Dia cuman kayak bilang, "Bang, udah makan belum?" "Belum, Pak." "Yaudah kita makan bareng ya." Cuman kayak gitu doang. Dia tuh emang orangnya nggak pernah marah gitu loh. Iya, Emang sabar banget sih. Merasa bersalah nggak sih Pan dengan papa yang sesabar itu, dengan perilaku Elvan yang waktu itulah ibaratnya waktu itu masih belum sadar kalau ternyata papa tuh sayang sih sebenarnya sama Elvan gitu. Iya, ngerasa bersalah tuh iya sih bener. Pasti ngerasa salah banget. Kayak banyak memang kayak contoh nih, misal papa nyuruh pulang kan, tapi malahan pulangnya lama gitu kan, banyakan main, banyak terlena juga. Jadi kalaupun apa ya, papa masih ada tuh pengen ngulangin hal-hal yang orang lakuin juga, orang lain lakuin gitu. Kayak pergi bareng, nonton bioskop bareng. Sesimpel pergi bareng ya sebenarnya. Iya, kangen banget momen itu, pengen lagi. Wah gila sih. Sampai ulang tahun pun jarang sama papa gitu. Bisa dihitung sih berapa kali nonton sama papa. Iya. Setelah setahun ini menjalani kehidupan tanpa papa, rasanya gimana Pan? Ya, rasanya pas awal-awal sepeninggalan papa tuh, papa tuh cuma nyampein kayak gini waktu itu. Oh iya, itu ada momen waktu itu lagi di kampus, lagi berantem tuh sama anak kampus kan. Iya. Berantem sama anak kampus, terus masuk sel sehari. Dulu waktu itu kan. Oke, masuk sel ya. Masuk sel sehari. Jadi waktu masuk sel itu damai tuh kekeluargaan kan, damai kekeluargaan, terus pulang, papa di rumah sendirian, terus mama kan ngurusin kan kemarin. Jadi papa di rumah sendirian, papa cuma bilang, "Gimana nak, udah selesai belum?" katanya. "Udah Pak, udah selesai." "Yaudah kita makan ya," katanya. Wah. Yaudah kita makan bareng, terus papa tuh bilang kayak gini, "Bang," katanya, "hidup itu harus sabar." Sabar banget sih, harus sabar banget katanya. Karena di saat kamu sabar itu, nanti Allah tuh bisa ngasih hal yang baik buat kamu gitu loh. Kalau menurut kamu hari ini itu gak baik buat kamu, besok-besok jangan lagi ya. Cuma gitu doang. Cuma gitu doang. Padahal sampai masuk sel ya. Masuk sel. Karena pikir gitu kan, wah pulang-pulang pasti dimarahin nih kayak gitu kan. Bener. Tapi gak ada ekspresi marah sekalipun. Pernah ngerasa gagal jadi anak gak sih Pan? Dengan ulah yang pernah kita buat, dengan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, terus sampai sifat papa yang sememaafkan itu untuk Elvan, pernah nggak sih ngerasa kayak gue gagal nggak sih jadi anak gitu? Pernah sih gagal jadi anak tuh. Apa tuh ngerasain itu waktu itu jadi kan punya adik nih cewek. Iya. Punya adik cewek, terus ya nama adik cewek kan dideketin orang lah namanya gitu kan. Tapi papa tuh bilang, "Bang, adik itu dijagain," katanya. "Jangan sampai." Itu pesan papa ya? Pesan papa, jangan sampai diganggu sama orang. Iya Pak. Tapi di situ waktu dideketin sama cowok itu kayak ya marah lah sebagai kakak kan. Karena adik tuh fokus sekolah kan. Jadi pas waktu fokus sekolah itu kita ketemuan tuh sama si cowok itu, cowoknya si adik itu ketemuan, kita pukul-pukulan di situ, berantem. Emang basicnya nakal ya. Iya. Jadi pas itu apa? Papa bilang kan, katanya, "Nak, kalau bisa jangan kayak gitu ya, kalau bisa diomongin aja tuh si temannya adik gitu kan." Cuman sedikit kayak aku tuh ngerasa keras kan langsung, karena aku tuh orangnya keras kepala, Pak. Jadi keras kepala, bilang, "Ya kan itu adik Pak, kenapa kok dia diganggu ya, pasti adanya kakaknya marah kan." Iya benar. "Oh ya udah kalau gitu." Terus papa bilang kayak gini, "Maafin papa ya, suara papa agak sedikit keras tadi." Gitu. Oh, papa sampai segitu ya? Sampai segitunya. Dia tuh orang yang sabar banget gitu loh. Dia nggak pernah kasar pun, nggak pernah sama sekali sama anak ya. Dia dengan nada keras pun pasti dia minta maaf. "Maaf ya, tadi papa nadanya keras," gitu. Jadi sayang banget sih sama papa. Sayang banget. Iya. Wah asli sih ini. Asli.
Nggak nyangka. Kalau misalnya nih ya, ada satu hal yang ibaratnya papa masih ada sekarang, Elvan pengen ngomong apa sih ke papa gitu? Kalau andaikan papa masih ada, terus papa masih bisa lihat Elvan yang sekarang, Elvan itu kuat sekarang. Kuat banget. Kayak perjalanan papa hidup tuh masih banyak gitu kan, kayak yang Elvan belum tahu gitu kan, kayak aku belum tahu gitu. Iya sih. Masih banyak momen yang harus dijalanin sama papa gitu kan. Iya. Tapi dari situ tuh belajar dari papa kan, karena papa tuh orangnya kuat gitu. Papa tuh orang yang sabar banget gitu loh. Kayak banyak yang orang tuh mikir, papanya kok gitu ya gitu kan, karena papa sakit kan, stroke gitu. Kayak dia tuh tetap sabar gitu loh. Kayak gak ada momen dia tuh kayak pengen marah tuh gak ada, kayak senyum terus. Kalau pengen dibilang sih kangennya tuh pengen disampaikan, pengen dipeluk papa lagi. Yang dibonceng motor tadi ya? Dibonceng motor tadi, kayak pas dibonceng tuh pernah momennya kayak, wah kok dipeluk-peluk sih gak enak lah dengan orang gitu kan. Tapi gak apa-apa lah kan, papa jarang peluk anak sendiri gitu kan. Wah segitunya ya? Iya, itu tuh momen yang paling dikangenin, gila. Anjir banget sih itu. Kayak, wah jarang banget dapet momen-momen yang kayak orang-orang lain gitu kan. Jarang banget pokoknya. Dari situ bisa belajar sepeninggalan papa tuh selalu ingat pesan papa gitu. Papa bilang kamu harus sabar, jagain adik kamu. Kamu kalau menurut kamu itu gak baik, jangan diikutin gitu loh. Kurang-kurangin pulang malam kan, jagain mama sama adik di rumah gitu kan. Memang dikit sih yang diomongin papa gitu. Tapi dari hasil omongan papa tuh selalu terbenak gitu dalam hati, selalu diinget gitu loh. Jadi untuk papa pasti abang bangga banget punya ayah kayak papa gitu. Papa tuh gak ada yang bisa gantiin gitu loh. Papa tuh panutan aku gitu. Yang pasti aku, abang, adik, sama mama tuh doain papa selalu, semoga papa tuh tenang di sana gitu. Apa yang papa sampaikan ke aku, apa yang papa titipkan, selalu aku inget sih. Pasti aku lakuin gitu, hal yang baik-baik ya. Itu sih. Aduh sorry, maaf. Kok jadi kita ada ini sisi lain Elvan yang gak orang lain tahu nggak sih sebenarnya? Iya, karena emang kan kalau orang lain, sorry nih, kita kan kenal dari SMA ya. Terus perasaan Elvan gak gini deh yang aku kenal gitu. Iya, bener sih. Bener. Banyak orang belum tahu kan. Lewati proses. Ada tadi kan Elvan sempat bilang nih momen-momen yang papa sakit di rumah sakit gitu. Ketika ada nggak sih satu momen yang menurut Elvan paling kena banget gitu ketika di rumah sakit, momen sama papa gitu? Oh itu ya ada sih. Berarti Elvan sempet jagain papa. Sempet. Gitu. Jadi kan aku itu paling inget waktu kecil itu lagi main di rumah orang kan, di depan rumah, agak jauh sih dari rumah. Jadi pas main itu papa pulang kerja kan sore. Papa tuh pasti pulangnya tiba-tiba sore gitu, gak kasih tahu pulang. Iya, benar. Papa tuh masih inget banget, papa tuh pakai baju hijau pendek, pakai celana warna biru pendek. Terus papa tuh sampai bajunya inget ya. Sampai kayak gini. Sampai gini kan masih kecil waktu itu aku, kayak gini. Bang, ayo pulang katanya. Terus digendong sama papa di sini. Oh, di punggung. Di punggung. Itu momen yang paling inget sama papa. Nah, di waktu di rumah sakit itu ada momen kebalikannya. Jadi pas di rumah sakit, papa kan sudah susah jalan kan, papa sakit gitu susah jalan. Jadi pas itu papa bilang, "Bang, gendong papa ya." Jadi pas gendong tuh ngerasain gitu loh. Dulu tuh aku juga digendong sama papa gitu kan. Kayak wah, kebalikannya sekarang aku gendongin papa gitu, kayak ya Allah, bangga banget gitu loh, bisa gendongin papa gitu kan, bisa sambil, kalau dulu dimandiin papa, sekarang waktu itu aku yang mandiin papa gitu loh, pas di rumah sakit gitu. Sampai papa tuh senyum, seneng banget gitu loh, sampai
ada momen-momen kayak ketawa-ketawa aja gitu tuh, karena saya emang sama-sama kayak salah tingkah mungkin kan, jadi kan kayak kaku tapi kayak nggak kaku gitu loh, tapi papa tuh ekspresinya seneng tuh ya. Jadi oh ya, satu lagi momen yang paling diingat itu tanggal 19 itu hari Jumat. Itu waktu itu aku lagi masak-masak di rumah teman kan, karena mau puasa besoknya. Itu posisi adik juga masuk rumah sakit tuh, di rumah sakit yang sama kan. Wah, cobaan. Jam setengah 9 itu dikabarin sama abang kalau papa tuh udah koma. Tapi nggak percaya sih, kalau nggak mungkin lah papa koma, karena kan papa udah janji bakal nemuin kan, bakal kita pergi bareng gitu. Ternyata keluarga yang itu udah nemuin semua, dari keluarga, dari mama, dari papa tuh udah nemuin semua, nemuin kita, nemuin papa. Tinggal aku sendiri nih yang belum nemuin papa pas itu. Oh, cuma Elvan. Iya, belum nemuin papa. Jadi pas nyampe itu pokoknya keluarga udah nangis semua tuh, udah nangis semua di kamar adek. Kata om, adeknya papa bilang, kamu ke atas katanya temuin papa. Tapi kan nggak bisa karena ruang ICU kan, itu nggak bisa karena ruang ICU. Jadi jam setengah 11 itu ada dokter masuk tuh, dokter masuk. Terus dibilangin lagi sama adiknya papa, cuman kamu yang belum nemuin papa ya, temuin papa ya. Iya, kata aku. Pas dokter masuk, aku ikut masuk kan. Dok mau masuk, mau nemuin papa. Iya, masuk. Pas masuk itu, ini detik-detik papa meninggal ya? Apa gimana? iya, belum. Itu bentar, itu nanti. Siap. Jadi pas ketemu papa, aku bilang kayak gini, Pah, kalau papa mau pergi ya nggak apa-apa gitu. Abang ikhlas gitu loh, abang ikhlas sih papa, kalau papa, abang pasti jagain adek, jagain mama gitu kan, pasti abang jagain gitu. Terus karena papa tuh udah pakai ventilator kan, ventilator tuh jadi kayak di jantung tuh udah ada alat gitu kan, jadi papa tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dia cuma netes air mata dia gitu. Itu dengerin omongan aku kan, tapi dia netes air mata gitu. Elvan nyaksin air mata itu. Nyaksiin banget di situ. Harus kuat sih, harus kuat. Jadi udah selesai. Pas keluar jam 12 lewat dipanggil sama dokter, keluarga Pak Faisal katanya. Yaudah aku masuk tuh sama adiknya papa kan. Dokter itu nangis, masih muda nangis. Papanya udah sakaratul maut, dibilang kayak gitu kan. Kayak wah, nggak mungkin sih ini, nggak bakal lah, nggak mungkin, hal yang nggak mungkin kan. Tolong dibimbing ya katanya. Kayak nggak bisa mikir apa-apa lagi, tapi selalu ingat lagi omongan papa gitu. Kamu harus sabar gitu kan. Kamu harus sabar melewatin kehidupan yang kayak gini gitu loh. Kamu harus sabar. Allah tuh nggak tidur gitu kan. Karena semua apapun yang terjadi itu udah takdir Allah kan. Ya udah, jadi di situ bimbing papa. Pas keluarga naik, papa udah nggak ada lagi, semuanya nangis. Tapi aku di situ inget papa, kamu sabar. Jadi di situ aku nggak bisa nangis, Faf. Nggak bisa nangis sama sekali, nggak bisa. Itu sih momen-momen yang paling ngena banget pas di rumah sakit sama papa. Sampai detik-detik akhir papa meninggal pun Elvan masih ada gitu. Masih, jadi papa tuh memang kayak nungguin banget gitu loh, nungguin aku gitu kan, sampai sesayang itu dia sama keluarganya gitu. Sorry. Itu berarti titik balik dalam kehidupan Elvan sampai sekarang ya? Iya, itu jadi titik balik yang buat bisa bangkit. Iya, dari situ kayak belajar lagi kan. Oh, ternyata hidup itu berputar. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, dan juga kita nggak tahu kita tuh bakal kayak gimana ke depan, atau kita lagi kesusahan, ngedown kan, atau kita lagi senang-senang, kita kan nggak tahu ke depan. Yang pasti kuncinya tuh sabar, harus sabar. Jadi apapun yang terjadi di hidup kamu, kuncinya sabar. Itu yang papa bilang sama aku. Itu pesan yang sampai sekarang Elvan pegang ya? Masih sampai sekarang, pegang banget sampai sekarang. Gak bakal lupain omongan itu sama papa, dari papa. Wah, nggak nyangka ya ceritanya bisa sesedih ini, Mas. Berat sih emang, kayak ya iri sih kayak orang-orang gitu kan, bisa santai sama keluarga gitu. Tapi kok
diakuin nggak bisa gitu kan. Iya, benar. Tapi aku mikir positif lagi, mungkin di kehidupan lain bisa bareng-bareng lagi sama keluarga sama-sama gitu. Wah, dalam sih itu omongannya. Dalam sih. Dalam. Jadi ya jangan disesalin gitu. Apa yang terjadi hari ini mungkin itu udah takdir dari Allah. Yang penting kamu jalanin sebisa kamu gitu. Ini deh, Pan. Kalau aku boleh nanya nih. Boleh. Mungkin kan ada Elvan lain nih di luar sana yang kita nggak tahu. Yang kita taunya cuma kita nongkrong, ngobrol, hai. Tapi nggak tahu kan sebenarnya broken inside gitu loh. Kira-kira kalau misalnya ada orang yang ngalamin kejadian yang sama seperti yang Elvan laluin ini, tapi posisinya ayahnya belum meninggal nih. Elvan bakal bilang apa sama orang itu deh, misal anggap aja dia lagi nongkrong sama kita, orang itu ngelihat kita, orang itu nonton. Elvan pengen nyampein apa sih ke orang itu gitu, mumpung papanya masih ada nih. Iya bener sih. Jadi apa ya, mungkin lebih ke hargai waktu sih. Waktu itu, karena waktu tuh mahal banget gitu, waktu tuh terus berlalu kan. Dan juga hargai selagi mereka masih ada keberadaannya. Tapi yang pasti nanti kita harus ikhlas karena keadaan. Wah, gak nyangka ya Evan begini. Gila bro, gila gak nyangka ya. Itu pelajaran hidup lah. Iya benar. Berarti yang terlihat baik-baik aja itu belum tentu. Belum tentu baik-baik aja. Baik-baik aja. Oke, thank you bro atas sharing-sharingnya. Semoga kita ketemu di tongkrongan lain gitu kan. Amin. Iya, yang kuat ya. Thank you. Gak nyangka nih, gak nyangka jujur beneran gak nyangka kalau ceritanya bisa sampai segini nih. Iya sih, makasih banget lah pokoknya. Iya. Bener. Dari cerita itu tuh bisa lega sih gitu. Thank you lah buat dari tim-tim media juga, thank you ya, banyak, terima kasih banyak lah. Mudah-mudahan dari cerita ini harapan aku sih buat ke depan teman-teman lebih semangat lagi gitu loh. Karena mungkin dari cerita aku juga bisa memotivasi teman-teman dan juga bisa menyentuh hati orang banyak sih itu. Yeah. Tujuannya ya semoga bisa menghargai waktu tadi. Benar. Dan kita mungkin bakal ada obrolan lagi mungkin dengan orang yang berbeda gitu ya. Benar banget. Dan gini nih Pan, kalau misalnya kita kan tadi lupa nih kita jelasin ke teman-teman yang lain. Kita nih sekarang lagi ngapain sih gitu. Oh iya, jadi kita tuh lagi ngerjain project media. Okay. Jadi namanya tuh Selangkah Talks. Jadi kenapa Selangkah Talks itu ada? Yang pertama sih karena papa lagi. Sosok papa yang sungguh inspiratif ya sebenarnya. Walaupun inspiratif dalam tanda kutip setiap orang beda-beda. Tapi bagi Elvan sendiri, jujur papa adalah orang yang inspiratif. Banget. Ya, karena dari situ kan tujuan aku hidup tuh cuma pengen bermanfaat aja untuk orang banyak yang baik-baik gitu loh. Seperti kita di Selangkah ini ya. Iya, jadi seperti Selangkah ini. Dan alhamdulillah juga ketemu teman-teman yang memang satu visioner gitu. Iya, benar. Alhamdulillah banget gitu, kayak wah ternyata doa-doa yang dulu tuh baru dijawab sekarang gitu. Kita aja nggak nyangka gitu kan, bisa ketemu lagi. Iya, benar. Kedepannya kita bakal buat apa lagi nih Pan di Selangkah nanti? Insya Allah sih. Spoiler dikit ya. Pokoknya seru lah pokoknya, coming soon lah. Oh, nggak boleh dikasih tahu ya? Itu masih biar teman-teman penasaran aja. Siap. Nantikan konten-konten kita selanjutnya di Selangkah. Semoga apa yang kita obrolin di hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan Selangkah Talks, selangkah dulu, melangkah maju. Thank you.